Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa ITB Stikom Ambon. Saya akan menarik kesimpulan dari materi yang lalu. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan materinya yang mengenai sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem menurut para ahli. Yang ketiga, karakteristik sistem. Yang keempat, macam-macam sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti organisasi, dokumen ilmiah. Selanjutnya, sistem menurut para ahli. Ada dua definisi, yaitu dari Davids dan Lucius. Dari Davids, pada tahun 1985, sistem sebagai bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua, Lucius, pada tahun 1989, sistem sebagai suatu komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantungan satu sama lain, dan terpadu. Karakteristik sistem ada 8. Yang pertama, komponen sistem. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, batas sistem, yaitu daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang ketiga, lingkungan sistem, yaitu apapun di luar yang mempengaruhi operasi sistem dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Yang keempat, penghubung sistem, media yang menghubungkan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang kelima, masukan sistem, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa perawatan dan masukan sinyal dengan input. Yang keenam, keluaran sistem, yaitu energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Yang ketujuh, pengelola sistem, yaitu yang merupakan masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, sasaran sistem, yaitu sistem dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuannya. Macam-macam sistem ada 4. Yang pertama, sistem abstrak, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Yang kedua, sistem fisik, yaitu sistem yang terlihat secara fisik atau nyata. Yang ketiga, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi karena alam. Yang kedua, sistem buatan, yaitu sistem yang dibuat oleh manusia. Saya akan menarik kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan. Dari pengertian dan definisi sistem itu berbeda-beda, tapi tujuan dan maksudnya sama. Dan juga memiliki persyaratan tertentu, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi dengan elemen, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang harus dicapai. Mungkin ini saja kesimpulan dan materi yang telah saya sampaikan, dan manfaat untuk kalian. Terima kasih.